Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana Dewi Elina dengan NIM D0323009. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tugas akhir semester saya dengan tema permasalahan air bersih di Kabupaten Lampung. Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs ialah air bersih yang berada pada poin ke-6 dari 17 tujuan yang terdapat di capaian wajib pada tahun 2030. Air adalah salah satu sumber utama bagi kehidupan makhluk hidup, yang terutama adalah air yang bersih. Air bersih sendiri bisa didapatkan di alam seperti pegunungan, danau, dan dari pengolahan air sungai. Seluruh pasokan air yang ada di bumi, 0,036%-nya berasal dari sungai dan danau. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air untuk keperluan sehari-harinya seperti minum, mandi, mencuci, dan lain-lainnya. Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak pada 5 derajat 20 sampai dengan 5,30 derajat lintang selatan dan 105,37 bujur timur. Ibu kota Provinsi Lampung sendiri berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sebesar 1097,22 km yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki catatan buruk dalam hal akses air bersih. Hal ini didasari dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018. Akses air minum layak untuk Provinsi Lampung hanya sebesar 56,78%. Provinsi Lampung sendiri hanya sedikit lebih unggul dari tetangganya, yaitu Provinsi Bengkulu yang berada di posisi terbawah dengan persentase 49,37%. Berdasarkan data sebelumnya, maka saya mendapatkan dua solusi, yang itu pertama, solusi rain garden atau taman air hujan, yaitu kebun atau taman berupa cekungan yang mengumpulkan air hujan dan limpasan dari stormwater yang dirancang untuk menangkap dan menyaring limpasan air tersebut dengan media perantara berupa tanaman, memperlambat stormwater pada saat dikirimkan, memberikan stormwater lebih banyak waktu untuk diserap dan disaring perlahan ke dalam tanah. Kemudian solusi kedua yaitu rainwater harvesting atau pemanenan air hujan, yaitu teknik atau kegiatan dalam menampung air hujan secara lokal atau di setiap perumahan sendiri dan menyimpan air tersebut melalui berbagai teknologi untuk penggunaan di masa depan dan untuk memenuhi tuntutan konsumsi manusia atau kegiatan manusia. Mengenai rain garden, fungsi dan manfaatnya yaitu mengurangi volume limpasan air hujan sehingga mencegah banjir dan erosi tanah, menyaring polutan seperti nitrogen dan fosfor yang dapat mencemari perairan, meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengisi ulang air tanah, memperlambat aliran air dengan akar dan batang tanaman, menyediakan habitat alami bagi serangga dan burung, serta mempercantik lingkungan dengan tanaman hias dan elemen alami seperti batuan dan kerikil. Komponen dari rain garden yaitu tanah, berisi campuran tanah yang baik, biasanya mengandung 50-60% pasir untuk drainase, 20-30% kompos untuk nutrisi, dan 20-30% tanah lapisan atau topsoil untuk kelembapan dan pertumbuhan tanaman. Tanah liat tinggi harus diganti atau dicampur agar tidak menghambat resapan air. Tanaman, pilih tanaman lokal atau native plants yang tahan terhadap kondisi basah dan kering, memiliki perakaran aktif serta mampu menyerap polutan. Contoh tanamannya seperti coneflower, goldenrod, aster, switchgrass, sedgeas, big blossom, wild ginger, button bass atau creeping jenny. Kemudian pemilihan kerikil atau gravel bed untuk membantu persiapan air. Kemudian yang terakhir yaitu saluran air dengan menggunakan talang atau gutter, saluran batu atau vegetasi, dan pipa berlubang untuk mengarahkan dan mengalirkan air yang tidak terserap.
Kemudian mengenai rainwater harvesting. Manfaat utamanya yaitu meningkatkan ketersediaan air dan mengurangi ketergantungan pada air tanah yang semakin menipis. Kemudian meminimalisir dampak kekeringan dengan menyediakan cadangan air selama musim kemarau. Melindungi lingkungan dengan mengurangi limpasan air yang dapat menyebabkan erosi dan pencemaran. Menghemat pengeluaran biaya air karena mengurangi penggunaan air dari sumber lain. Mendukung kelestarian lingkungan dan konservasi air secara berkelanjutan, dan mengurangi risiko banjir dengan menampung air hujan sebelum dialirkan. Komponen sistem rainwater harvesting yaitu permukaan tangkapan, biasanya atap bangunan yang mengalirkan air hujan. Kemudian saluran pengair, yaitu mengarahkan air hujan dari atap ke sistem penyimpanan. Kemudian filter untuk menyaring kotoran dan debris agar air yang masuk ke tangki bersih. Kemudian tangki penyimpanan bisa berupa tangki di atas atau bawah tanah untuk menampung air hujan. Dan yang terakhir sistem distribusi berupa pipa dan pompa untuk menyalurkan air ke titik penggunaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.